Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan, berhubung banyak teman-teman saya yang bertanya bagaimana cara beriklan di TikTok, bagaimana cara berjualan di TikTok Shop gitu teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang saya bisa gitu teman-teman, yang saya pernah coba beriklan di TikTok ini. Saya share ilmunya buat teman-teman yang suka bertanya tentang itu. Tuh, kali aja ada teman-teman yang membutuhkan informasi ini, silahkan disimak tutorialnya ya teman-teman. Di sini saya anggap teman-teman sudah mempunyai akun TikTok Ads dan TikTok Shop-nya ya teman-teman. Sudah dicantumkan. Nanti kalau memang teman-teman belum paham cara menautkan akun TikTok dan cara bikin ads manajernya, nanti kita buatkan video untuk tutorial membuat ads manager. Sini saya akan mencontohkan dengan akun saya yang baru. Di sini ada beberapa akun ya. Jadi teman-teman bisa membuat akun iklannya itu beberapa akun iklan dari satu ads manager. Nah, ads manajernya di sini pusat bisnisnya. Ataupun bisa membuat beberapa akun bisnis dan beberapa akun iklan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini kita akan mulai dari awal bagaimana cara membuat akun iklan, membuat iklan, membuat campaign di TikTok Shop. Nah, seperti ini kita langsung ke buat campaign atau membuat iklan. Nah, di sini nanti ketika teman-teman mengklik buat iklan, di sini ada tampilan seperti ini, mode sederhana dan mode custom. Di sini teman-teman pilih mode custom ya. Klik mode custom, nanti akan timbul halaman pertama membuat campaign. Nah, step pertama membuat campaign di sini tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah, jika teman-teman belum mendaftarkan pembelian di TikTok Shop atau pembelian di toko, atau kalau bahasa Inggris di sini shop purchase ya teman-teman, ini tidak akan timbul seperti ini. Yang ini ya, pembelian di toko beta. Nah, untuk menimbulkannya teman-teman harus setting di pusat bisnisnya ya. Jika teman-teman ada yang pengen dibuatkan tutorialnya, teman-teman silahkan komen di video ini, nanti kita buatkan. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu fungsi dari masing-masing campaign ini ya, karena di sini saya akan menjelaskan atau cara beriklan di TikTok Shop ya, untuk pembelian ke TikTok Shop teman-teman. Nah, di sini teman-teman pilih yang ini ya, pembelian di toko atau shop purchase. Teman-teman tinggal klik, lalu nama campaignnya teman-teman ganti ataupun tidak, itu terserah teman-teman mau diganti apapun, ini terserah ya, terserah teman-teman. Nah, di sini biasanya saya menggunakan nama produknya dan interest audience-nya ataupun gender usianya ya. Di sini saya biasanya dinamakan seperti itu. Nah, di sini saya akan membuatkan contoh saja ya teman-teman. Kalau teman-teman sih bebas ya, contoh ads seperti itu. Untuk aturan anggarannya ini biarkan saja, tidak usah dinyalakan. Ini saya berbicara pengalaman saya beriklan, lalu klik lanjutkan. Mohon maaf, ini sinyalnya kurang baik.
Nah, ini tampilan kedua setelah kalian mengisi campaign, maka kalian harus mengisi grup iklan. Grup iklan produk yang teman-teman iklankan. Untuk nama grup iklan, teman-teman itu bebas mau teman-teman mau isi apa. Biasanya saya sesuai produk dan interestnya seperti itu. Di sini saya akan membuat contoh saja, contoh ads seperti itu teman-teman. Nah, lebih bagusnya di sini dinamakan produk dan interest atau audience, gender dan usianya di sini teman-teman tulis ya, supaya pas teman-teman scale up itu tahu gitu. Oh, iklan yang winning itu yang interestnya yang mana gitu, yang gendernya yang mana sesuai kategori produk teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini jika teman-teman sudah menautkan akun TikTok dan tokonya, akan otomatis timbul di sini. Untuk tipe iklan, teman-teman sesuai kebutuhannya. Di sini saya akan mencontohkan belanja video, karena untuk iklannya adalah iklan FT ya, atau video yang ada di TikTok kita itu diiklankan supaya berbelanja di TikTok Shop kita ya. Untuk belanja live juga bisa teman-teman di sini. Nanti settingannya berbeda. Di sini saya akan menjelaskan untuk belanja video dulu ya. Klik belanja video, untuk identitasnya nanti ini otomatis masuk sendiri jika teman-teman sudah menautkannya. Untuk penempatannya kita klik pengaturan lanjutan. Nah, di sini komentar pengguna dan pengunduhan videonya harus di checklist ya, kedua-duanya ini harus di checklist. Tidak boleh mati ya teman-teman. Itu harus di checklist. Nah, untuk pemirsanya ini biasanya saya tidak mengisinya, termasuk dan pengecualiannya tidak mengisi, tidak diisi, atau mau diisi juga gak apa-apa teman-teman. Cuma untuk audiensnya lebih luas, supaya cangkupannya lebih luas, ini tidak perlu diisi menurut saya, menurut pengalaman beriklan saya. Nah, untuk demografis lokasinya ini pastikan Indonesia ya yang teman-teman pilih, diisi Indonesia. Untuk gendernya ini sesuai produk yang teman-teman jual. Di sini saya akan menggunakan mencontohkan kosmetik wanita ya. Untuk usianya biasanya saya menggunakan memang usia-usia sudah berpenghasilan ataupun punya uang untuk membayarnya. Nah, untuk usia-usia di atas ini biasanya tidak menggunakan produk yang saya jual ya. Biasanya saya menggunakan usia-usia ini ya teman-teman. Biasanya 3, kadang 2 itu tergantung produk teman-temannya. Nanti bisa di scale up di video-video berikutnya, iklan-iklan berikutnya gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke bahasanya. Bahasanya ini hati-hati teman-teman, harus pilih bahasa Indonesia ya. Tidak boleh tanpa batas, karena nanti iklan kita akan masuk ke orang-orang luar Indonesia, menyebabkan spend kita cepat habis gitu. Pilih bahasa Indonesia. Nah, untuk pendapatan rumah tangga di sini tanpa batas. Untuk minatnya kita isi sesuai kategori produk kita, ataupun bisa di sini saya kan menjual alat perawatan kecantikan. Di sini harus dinyalakan ini kecantikan dan perawatan diri. Sebenarnya di sini juga masih banyak sih kategori-kategori yang memang bisa membuat konversi ya untuk iklan kita. Contohnya produk rumah tangga itu kan kebanyakan ibu-ibu ataupun wanita-wanita ya, yang memang sasaran untuk iklan kita ya, sesuai produknya. Bisa menggunakan lebih dari satu kategori ataupun satu kategori. Di sini saya akan mencontohkan pakai 3 aja ya,
Saya biasanya menggunakan memang berkaitan gitu, yang memang dibutuhkan ibu-ibu gitu ya. Ini biasanya di checklist seperti bayi, anak-anak itu kan kebanyakan ibu-ibu atau wanita-wanita gitu ya. Itu di checklist aja. Untuk perilaku dan yang ini ketiga ini tidak perlu diisi ya teman-teman, tidak perlu. Kalaupun mau diisi ya silahkan, itu terserah teman-teman. Cuma untuk pengalaman beriklan saya ini, saya tidak pernah mengisinya. Pernah sih mengisi, cuma tidak berefek ke iklan gitu. Ini dibiarkan saja. Nah, untuk perangkat ini pastikan semuanya tanpa batas ya ini. Versi OS-nya tanpa batas, model perangkat tanpa batas, jenis koneksi tanpa batas, dan operatornya tanpa batas, harga perangkat tanpa batas. Untuk anggaran jadwal, kita lanjut ke anggaran jadwal. Di sini tergantung teman-teman menggunakan apa ya nanti di sini nih, nanti di strategi penawarannya teman-teman mau menggunakan batas biaya atau bid ini ya, atau menggunakan biaya terendah. Nah, kalau misalnya saya biasanya menggunakan bid ya. Jadi kalau bid itu harus minimal 20 kali lipat dari anggaran dari bidnya. Misalkan bidnya 40.000 gitu ya, tinggal kali teman-teman kali 20 kali lipat itu. Sini akan saya contohkan 2 juta. Di sini saya menggunakan ini, sininya 2 juta. 2 juta. Untuk jadwal iklannya teman-teman harus terus jalankan grup iklan setelah waktu mulai yang dijadwalkan. Nah, untuk jalankan, misalkan teman-teman mau mengatur waktu iklan teman-teman ya, itu bisa dinyalakan ini. Cuma untuk saya biasanya beriklan tidak menggunakan ini. Jadi iklan jalankan terus aja, spendnya sampai habis gitu. Untuk jalankan iklan itu minimal 3 hari itu. 3 hari itu teman-teman harus jalan terus iklannya supaya TikTok membaca audiensnya tepat sasaran gitu. Itu sih yang biasa saya beriklan gitu teman-teman, menurut pengalaman saya. Kalau misalkan pernah saya mencoba sehari beriklan, besoknya dimatiin, itu malah ngabisin spend biaya kita beriklan gitu teman-teman. Konversinya memang tidak bagus. Tapi saya mencoba 3 hari coba spend iklan. Hari pertama dan hari kedua memang kurang gitu teman-teman. Kadang kembali modal gitu, modal spend iklan kita keluar 100.000 ataupun 300.000. Nah, konversinya yang masuk keuntungannya ya 300.000, itu nggak apa-apa menurut saya. Tapi di hari ketiga dan keempat dan seterusnya itu konversinya kok malah meningkat gitu, malah bagus. Nah, makanya di sini harus menjalankan iklannya itu lebih dari 3 hari. Untuk pemirsa untuk pemisahan hari ini sepanjang hari, pilih waktu tertentu, itu terserah teman-teman. Biasanya saya menggunakan sepanjang hari. Untuk penawaran dan pengoptimalan ini, tujuan pengoptimalannya teman-teman apa? Untuk klik ini biasanya untuk iklan yang konversi itu masuk ke website ataupun diarahkan ke link Shopee kita, website. Biasanya ini digunakan untuk pengiklan jasa ya teman-teman, jasa. Mulai check out. Kalau mulai check out ini, nah nanti di konversinya yang memasukkan ke keranjang itu masuk konversi gitu. Konversi ini tidak disarankan sih bagi pengiklan untuk di TikTok Shop. Saya sarankan dan saya biasa menggunakan itu selesaikan pembayaran. Jadi masuk di iklan, di pembacaan campaign kita itu orang-orang yang memang sudah membeli produk kita gitu, masuk konversinya. Jadi saldo iklan kita tidak akan terbuang sia-sia gitu. Memang sesuai pembayaran, sesuai konversinya.
Nah, untuk strategi penawaran ini teman-teman bisa menggunakan batas biaya dan biaya terendah. Nah, batas biaya biasanya saya menggunakan Rp40.000. Ini untuk awal pembuatan campaign. Nah, setelah campaignnya jadi, nanti teman-teman scale up lagi nih. Scale up lagi untuk penawaran per konversinya itu bisa teman-teman turunin. Nah, misalkan teman-teman awal iklan batas biaya atau bidnya itu 40.000, ternyata terjadi konversinya rata-rata di bawah 15.000 misalkan teman-teman. Nah, nanti teman-teman untuk biaya per konversinya turunin nih ke harga 15.000 sampai harga yang per konversinya nanti berapa gitu paling murah. Kalau misalkan konversinya bagus itu 2.500 misalkan dapat konversi, ya teman-teman ininya turunin ke harga 5.000 ataupun 10.000. Nah, saya sarankan untuk margin dari produknya itu di atas 50.000 seperti itu, supaya memang ada income. Kecuali memang produk tren itu, kalau memang produk tren misalkan untungnya 20.000, ini di spend per konversinya 40.000 juga. Kalau produk tren itu biasanya bagus penjualannya gitu. Jadi nanti biaya per konversinya juga akan kecil, pasti di bawah 20.000 gitu. Nah, kita lanjut ya. Untuk biaya terendah ini untuk spend iklannya ini akan cepat dan saldo iklan kita akan cepat habis. Nah, ini memang harus ditungguin kalau pakai biaya terendah. Kita harus bolak-balik dashboard, ngelihat pengeluaran budget iklan kita. Nah, kalau ini nih slow ini mode slow ya. Ini bisa kita tinggal tidur ataupun kita tinggal kerja, ini bisa, karena sudah dibatasi biaya per ordernya. Kita tahu kan marginnya 50.000, batas per ordernya ini 40.000. Nah, kalaupun memang per CPA nya nanti 40.000, kita masih ada sisa 10.000 gitu teman-teman. Ini bisa diatur lagi ya nanti sesuai CPA kita di akhir atau konversinya di akhir nanti. Biasanya sih saya ditaruh di awal spend biaya per konversinya itu 40.000, besar gitu ya. Memang mahal, tapi nanti kita scale up lagi biar lebih murah sampai mungkin titik terendahnya 5.000 biasanya saya dapat untuk biaya per konversinya. Tapi aktual CPA nya 2.500 ataupun 2.000 itu bisa teman-teman. Oke, untuk yang lainnya ini dikosongkan. Kita lanjut, klik berikutnya ke step ketiga ataupun step akhir dari campaign iklan kita. Untuk nama iklannya terserah teman-teman ya. Ini saya contoh aja. Saya sarankan nanti untuk nama iklannya sesuai targeting teman-teman ya, sesuai target teman-teman, supaya nanti pas scale up iklan kita mudah gitu. Kita lanjut ke detail iklan. Ini kuantitas produk. Teman-teman bisa menampilkan dalam satu iklan atau campaign kita itu satu produk ataupun lebih dari satu produk. Bagaimana bagusnya, apakah memang lebih dari satu produk apa memang satu produk? Nah, menurut pengalaman saya selama beriklan di TikTok Shop itu memang lebih bagus untuk satu produk ya. Soalnya nanti video kita kan video produk, memang yang produk yang akan kita iklankan gitu. Jadi targetnya memang pas gitu. Kalau misalkan lebih dari satu produk, misalkan ada beberapa produk yang kita masukkan itu bisa, namun produknya harus berkaitan. Misalkan kita jual, mau mengiklankan serum gitu ya, serum wajah wanita atau memang kosmetik gitu. Nah, berkaitan dengan kosmetik tersebut. Kalau serum misalkan pakai dye cream dan night cream yang lainnya lah gitu, bisa dimasukkan ke sini. Cuman saya biasanya menggunakan satu produk saja. Nah, di sini kita tambahkan produk.
nanti akan otomatis masuk ke TikTok Shop kita ya. Ini produk di TikTok Shop saya akan mencoba beriklan yang ini, misalkan contoh. Nah, tampilannya seperti ini ya. Tampilan arahan nanti akan keluar di bawah video. Di sini akan keluar produknya seperti ini. Lanjut, kita unggah materi iklan. Nah, pilih postingan TikTok. Nah, teman-teman harus posting videonya dulu ya, video produk tersebut di akun TikTok teman-teman. Kita coba klik, nanti akan keluar postingan-postingan video TikTok teman-teman. Untuk video, saya sarankan untuk video-video yang memang winning ya, yang memang bagus ataupun FYP di TikTok teman-teman ya. Nah, saya akan contohkan yang ini. Kita klik konfirmasi. Nah, akan seperti ini teman-teman. Nanti iklannya seperti ini. Untuk lanjut kita ke teks. Untuk teksnya otomatis ya sesuai postingan video di TikTok teman-teman. Nah, untuk panggilan bertindaknya ini teman-teman harus di posisi belanja sekarang ya, jangan yang lain-lain. Itu memang tidak disarankan oleh AM TikToknya, juga tidak disarankan, dan memang kebutuhan kita gitu memang untuk belanja sekarang, karena kita beriklannya untuk konversi ke TikTok Shop ya. Nah, di sini untuk pelacakannya ini tidak diisi teman-teman, skip saja. Ini iklannya sudah selesai ya. Bikin campaign dan grup iklan, lalu iklan kita sudah selesai. Nah, langkah berikutnya teman-teman, setiap itu kan terdiri dalam iklan itu terdiri campaign, grup iklan, dan iklannya. Apa itu campaign? Nah, campaign itu kampanye atau iklan kita gitu ya. Di dalam iklan kita itu ada beberapa grup iklan. Nah, teman-teman bisa masukkan beberapa grup iklan gitu dalam satu campaign. Misalkan campaign teman-teman nih mau ngiklan sabun ini ya, jadi di dalam grup ini, grup iklannya teman-teman bisa bikin 2 atau 3 grup iklan tentang sabun tersebut, dan videonya berbeda-beda gitu. Nah, di iklan tersebut, dalam satu grup iklan, satu campaign itu teman-teman disarankan minimal ada 3 iklan. Bagaimana cara membuat 3 iklan dalam satu grup iklan? Teman-teman di sini tinggal klik duplikat. Nah, diklik duplikat iklannya supaya ada 3 seperti ini. Jadi supaya memudahkan ketika teman-teman riset ataupun scale up iklan teman-teman ya. Biasanya saya kalau menggunakan satu iklan itu hasilnya memang kurang bagus, karena memang iklannya cuma satu gitu. Jadi kita risetnya satu iklan doang gitu. Kalau 3 kan ada perbandingan mana nih iklan yang memang bagus gitu ke konversi kita. Nah, kalau konversinya jelek kita hapus, yang bagus kita pelihara dan duplikat lebih banyak. Di sini sudah selesai, kita langsung klik kirim. Nah, kalau sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya. Nah, iklan sudah berhasil dibuat. Kalau memang ada yang belum paham, silahkan berkomentar ya di video ini. Sengaja videonya tidak saya skip agar teman-teman paham. Kalau memang ada pertanyaan silahkan di komentar ya, di kolom komentar isi. Nanti saya akan membuatkan video sesuai requestan teman-teman. Nah, di sini nanti scale up-nya di sini ya. Untuk membaca iklannya nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.